Kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang sunnah bagian pertama, bangun dari tidur. Ya, sudah pernah kita bahas ya. Saya ingatkan kembali, saya tampilkan. Boleh nanti kalau ada yang ingin mengcopy silakan. Ya, punya saya tidak terbatas. Anda ingin mengcopy, menyebarkan, tidak ada royalti, tidak ada hak cipta dan sebagainya. Ilmu itu luas, silakan. Ya. Baik, yang pertama saya ingatkan kembali, bangun dari tidur, amalan apa yang dilakukan? Oh, ntar ini nyontek nanti. Karena sudah 2 bulan saya ingin ingatkan kembali. Yang pertama apa yang dilakukan? Baik, duduk ya. Jadi bangun dari tidur Pak, jangan tergesa-gesa ya. Walaupun kita terlambat bangunnya, misal kita terlambat bangun sudah azan, jangan tergesa-gesa ya. Jadi baru bangun langsung lari ke kamar mandi misalnya, ya, tidak tepat. Jadi kalau kita ingin mengikuti sunnah Nabi, bangun dari tidur, duduk dulu, tenangkan ya. Setelah duduk apa yang dilakukan? Ya. Mengusap bekas ngantuk yang ada di mata ya. Kita usap, hilangkan bekas ngantuknya. Yang ketiga, rambutan, tidak yakin suaranya. Baik, membaca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin syur. Saya telah perincikan ini. Baik. Jadi duduk, mengusap bekas ngantuk, membaca doa bangun tidur. Setelah itu yang keempat, membaca 10 ayat terakhir di surah Ali Imran. Sudah diamalkan? Baik, kita sudah lewat 3 bulan tuh. Sudah diamalkan belum? Ayo menghafal 10 ayat terakhir. Tidak banyak insyaallah, tidak banyak. Saya sering sampaikan Pak ya, Ibu kesempatan menghafal itu banyak. Daripada kita melakukan sesuatu yang tidak baik, antum para ayah, Pak, saya berikan pesan ya. Kita malam Jumat kemarin, setiap malam Jumat ada kajian hafalan Quran. Silakan bagi yang ingin mampir nanti di Pekayon. Kita berikan tips. Antum kan kalau di jalan suka mendapatkan lampu merah ya. Lampu merah itu kan cukup lumayan. Coba kalau setiap lampu merah kita dengarkan 1 ayat saja, hafalkan. Setiap lampu merah sehari dapat berapa gitu bagi antum yang bekerja. Ya coba, tidak ada ruginya, mudah menghafal itu. 10 ayat terakhir, insya Allah ya, besok hafal ya. Awas, itu sudah janji. Kita cek ya. Baik. Duduk sejenak, mengusap mata, membaca doa bangun tidur, kemudian membaca 10 ayat terakhir di surah Ali Imran. Ini bisa ditemukan di hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 183, Muslim nomor hadis 763. Tapi kalau ingin melihat runtutan yang paling lengkap, itu ada di Abu Daud nomor hadis 1367. Oke. Dan itu diriwayatkan oleh seorang anak kecil yang baru berusia 3 sampai 4 tahun. Bayangkan, anak kecil yang baru berusia 3-4 tahun meriwayatkan hadis ini, dan anak ini dalam kurun waktu 10 tahun meriwayatkan 2000 hadis dari Rasulullah SAW. 2000 hadis. Itulah sahabat bernama Abdullah, punya bapak namanya Abbas. Abbas ini paman Nabi yang nomor 7. Nabi punya 11 paman, 2 orang masuk Islam. Satu Abbas, yang kedua Hamzah, selebihnya tidak. Abbas punya anak kedua namanya Abdullah. Karena Abdullah anaknya Abbas, Ibnu Abbas dikenallah dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini seperti pernah saya ulas, kecilnya selalu dibawa oleh paman, oleh ayahnya ya, ke dalam naungan hadanah Rasulullah SAW. Di kalau beliau ta'lim, beliau mengajar, itu senantiasa disertakan. Walaupun main-main sambil canda, sambil tertawa, itu mengingat sesuatu. Sampai puncaknya cinta, saking cintanya pada Rasulullah SAW, senang dengan Nabi. Pak Ibu, saya nanti kita bahas ya, kita ajarkan. Rasulullah itu jangankan pada orang dewasa, pada anak kecil pun itu masih senyum. Pada anak kecil. Kemudian lewat beliau di satu jalan, nanti kita akan bahas terperinci. Lewat di satu jalan, anak kecil sedang kumpul, itu masih disempatkan oleh beliau mengucapkan salam. Assalamualaikum, saya minta izin lewat. Anak kecil yang nangis diangkat oleh beliau, dipeluk, dibelai dan sebagainya. Antum kadang-kadang jangankan anak kecil, orang dewasa pun masih cemberut aja. Okay? Baik, kalau kita ingin mengikuti sunnah Nabi, kita praktekkan. Nah, ini saking cintanya dengan Nabi, kemudian tahu Nabi akan menginap di rumah bibinya Maimunah, maka minta izin pada ayahnya untuk tinggal di rumah bibinya. Saya pernah tanyakan, kalau anak kecil itu usia 3-4 tahun, paling telat tidurnya jam berapa? Mungkin jam 7, jam 8, jam 9. Ibnu Abbas tidak. Abdullah bin Abbas menunggu di depan kamar Rasulullah, menunggu, bahasa kita begadang, ingin lihat bagaimana Nabi bangun dari tidurnya. Bayangkan, ditunggu oleh beliau, dan Rasulullah tahu itu, dilihat.
Kemudian disampaikan pada kita, Rasulullah itu kalau bangun tidak langsung berdiri, duduk dulu, mengusap wajahnya, menghilangkan bekas ngantuknya, baca doa bangun tidur, membaca 10 ayat terakhir di surah Ali Imran, baru keluarlah menepuk pundukku dan mengajariku wudu, kemudian tahajud. Ya, subhanallah. Anak usia berapa? 3-4 tahun. Jadi kalau antum masih punya anak yang masih balita, tidak ada salahnya, silahkan diajak ya. Dalam mainnya dia mendengar, dalam mainnya dia belajar. Di KIAI itu ada seorang ayah yang bawa anaknya. Kita punya ta'lim hafalan Quran. Baru sampai 63 ayat, bapaknya hafal 53 ayat. Anaknya cuma diam aja, diam, senyum. Ketika akan kami uji, subhanallah, anaknya minta diuji, ternyata sudah hafal 1 juz. Sudah hafal 1 juz. Selang berapa hari? 4 juz. Kemarin kita tanya lagi sudah 7 juz katanya. Jadi akan ada saja, kalau bukan antum yang hafal Quran, barangkali anaknya. Kalau bukan ibu yang paham hadis, barangkali cucunya. Jadi siapkan dari sekarang ya. Baik, kita teruskan. Kemudian yang kedua, setelah itu apa? Setelah selesai membaca surah Ali Imran 10 ayat terakhirnya, apa yang dilakukan? Lupa kita ya. Baik. Pertama, mencuci kedua telapak tangan. Cuci dulu kedua telapak tangannya. Ini riwayat dari Abu Hurairah, tercantum dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua apa? Bersiwak atau menyikat gigi. Baik. Selanjutnya apa? Berwudu, menyempurnakan wudu, sempurnakan wudu. Dan yang terakhir baru kita ada yang berhubungan suami istri di malam harinya, kemudian mandi janabah dulu. Ingat ya, pertama bangun dari tidur, duduk dulu, usap sebagian mata bekas ngantuknya, baca doa bangun tidur 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Mulai kita pergi ke kamar mandi, ke toilet, cuci tangan dulu ya, hilangkan bekas-bekas yang kotor, lalu bersiwak, sempurnakan wudu. Bagi yang ingin mandi maka sempurnakan mandinya. Sampai di sini bahasan terakhir kita. Jelas ya? Sekarang kita akan masuk bahasan yang selanjutnya, apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah saat bangun dari tidurnya. Baik, saya ingin tanyakan, kalau Rasulullah bangun itu kira-kira bangunnya jam berapa? Kalau dikonversi. Baik. Atau singkatnya begini, bangunnya itu saat subuh, menjelang subuh, atau di pertengahan malam? Pertengahan malam ya. Baik. Karena beliau bangun di pertengahan malam, kadang-kadang sepertiga malamnya, maka ada ibadah yang dilakukan di saat itu. Ibadah apa itu? Salat tahajud. Seperti hadis riwayat Ibnu Abbas tadi, setelah menyelesaikan ini semua, maka dianjak Ibnu Abbas dituntun untuk menunaikan tahajud. Materi kita saat ini sifat tahajud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita buka pengantarnya dulu, mudah-mudahan cukup. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf bila ada yang bawa mushaf, tolong jangan simpan di bawah ya, dinaikkan saja. Bapak Ibu sekalian, dalam fikih ibadah ada ketentuan dalam agama kita. Bila kita ingin bersemangat dalam menunaikannya, maka sebelum kita tunaikan, catat dulu keutamaannya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ingin menunaikan satu amalan, supaya teguh kita menunaikannya, ada semangatnya, jangan dulu dilakukan. Keluarkan dulu keutamaannya di ayat-ayat Quran atau di hadis Nabi SAW. Setelah diketahui keutamaannya, tunggangi ayat dan hadisnya. Kalau kita bisa melakukan ini, insya Allah nanti ada dorongan dan motivasi kuat untuk menunaikannya. Kadang-kadang kita, mohon maaf ya, kalau beramal itu kurang diketahui motivasinya. Sehingga ketika beramal begitu-begitu saja. Mau baca Quran ya baca, enggak ya enggak, gitu kan? Mau jamaah ya jamaah, tidak ya tidak. Padahal orang yang tahu motivasinya, ditunggangi ayat dan hadisnya, maka besar kemungkinan dia akan menyesal bila tidak melakukannya. Saya beri contoh begini misalnya. Bapak yang tidak biasa sholat berjamaah, barangkali belum tahu keutamaannya. Tapi sebelum kita menunaikan sholat berjamaah di masjid, kita keluarkan dulu dalil Quran atau hadisnya, kita tunggangi itu, barangkali motivasinya akan beda. Saya beri contoh. Nabi menyampaikan, orang yang menunaikan jamaah di masjid dengan yang sholat di luar masjid di berbagai tempat, maka perbedaannya itu ada kurang lebih 3 perbedaan. 1, orang yang menunaikan sholat di masjid, maka langkah pertamanya menggugurkan dosa-dosa yang dia bawa. Langkah selanjutnya mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, bagian pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, bedanya masjid dengan rumah atau tempat biasa itu 25 kebaikan. Di kalau antum sholat di masjid, itu kita mendapatkan 25 keutamaan yang tidak didapati di tempat lain.
bayangkan rumah sudah di samping masjid. Antum memilih sholat di rumah padahal bisa ke masjid, kita kehilangan 25 kebaikan. Kehilangan peluang gugurnya dosa, kehilangan peluang terangkatnya derajat di sisi Allah. Bagian ketiganya, sholat yang ditunaikan dengan berjamaahnya maka akan mendapatkan 27 derajat keutamaan dibandingkan sholat sendirian. Kadang-kadang yang terakhirnya yang kita dapati ya, yang kita dengar informasinya, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Nah ini yashtariku fihi ahlul masjid wa ahlul bait. Ini berlaku bagi orang yang sholat di rumah atau di masjid. Kalau sholat berjamaah dia dapat pahala itu, tapi dia kehilangan 25 kebaikan, dia kehilangan potensi ampunan, dia kehilangan potensi untuk diangkat derajatnya oleh Allah. Nah orang-orang yang tahu tentang hadis ini, dia tunggangi itu, maka tidak ingin melewatkan kesempatan itu. Mohon maaf, bayangkan Pak, Bapak kan punya tugas untuk mencari nafkah. Kadang-kadang ada kesulitan di kantor, pekerjaan. Kita tunggangi sholat berjamaah, Allah berjanji mengangkat derajatnya, dilepaskan dari persoalan. Ya. Subhanallah, kita tidak tahu berapa dosa yang sudah kita kumpulkan. Begitu berangkat dengan niat ikhlas, gugur kesalahan kita, ya, dan sebagainya. Nah ini motivasi ini kalau kita dapatkan, kuat kita menunaikannya. Ya. Nah begitu juga dengan sholat tahajud. Ada ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW berupa bangun di malam hari, dikenal dengan ibadah tahajud. Nah, Bapak Ibu, ibadah malam itu dalam bentuk sholat dibagi ke dalam dua bagian. Ibadah malam dalam bentuk sholat dibagi pada dua bagian. Satu, sholat yang ditunaikan tanpa tidur terlebih dahulu. Sholat yang ditunaikan tanpa tidur terlebih dahulu. Kalau malam itu bahasa Arabnya apa? Lail, baik ya. Maka sholatnya disebut dengan qiyamul lail. Qiyamul lail. Di kalau antum setelah Isya misalnya tidak tidur dulu, kemudian melakukan aktivitas membaca atau dan sebagainya, ya, maka sholat misalnya pada saat itu tanpa tidur terlebih dahulu, sholatnya disebut dengan qiyamul lail. Tapi kalau kita tidur dulu, baru setelah bangun dari tidur beraktivitas tunaikan sholat, maka tidurnya hajada, okay? Tidurnya hajada, okay? Bangun dari tidurnya, aktivitas yang dilakukan disebut dengan tahajud. Ya. Di sholat tahajud itu sholat yang dilakukan di pertengahan malam atau sepertiganya setelah kita tidur terlebih dahulu. Jelas sampai sini? Baik. Apa keutamaan menunaikan sholat tahajud ini? Mari kita lihat pelan-pelan. Pertama dibuka surah Al-Muzammil, surah keberapa? 73, keempatnya Al-Mudaththir, 74-nya Al-Mudaththir, 73 Al-Muzammil, 75-nya Al-Qiyamah. Ya, baik. Ya ayyuhal muzammil qumil laila inna qalila. Lihat ayat yang ke-6-nya. Allah berfirman di situ, keutamaan salat tahajud, salat yang dilakukan di malam hari. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Kalau kita tunaikan salat di malam hari, misal terutama tahajud, walaupun hanya 2 rakaat saja, 4 rakaat saja misalnya, atau 6 rakaat saja. Atau nanti kita lihat sunnah Nabi antara 11 sampai 13 rakaat, maka sholat yang kita tunaikan akan jauh lebih khusyuk dibandingkan sholat yang ditunaikan di siang hari. Saya ulangi ya, sholat yang ditunaikan di malam hari, dalam konteks ini tahajud, kata Allah, itu akan lebih menambah kekhusyuan dibandingkan sholat yang ditunaikan di siang hari. Tidak percaya silakan bangun. Saya bangun kita malam hari, misal jam 1, jam setengah 2, jam 2, sholat ibu, sholat bapak di malam itu rasanya akan lebih enak dibandingkan sholat di siang hari. Karena itu perhatikan kalimat hadisnya, doa iftitahnya pun itu lain yang sering dibaca Nabi. Kalau siang, sholat siang, kalau disebut sholat siang dalam fikih itu artinya sholat fajar sampai dengan isya, ya, di sholat fardu yang fardu. Nabi seringkali membaca yang Allahumma ba'id. Kalau iftitahnya Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Ada di mana itu? Ada di Al-Bukhari nomor hadis 711, ya. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Tapi kalau salat malam, Rasulullah seringkali membaca yang wajjahtu. Itu hadisnya hadis riwayat Muslim nomor hadis 1848, ya. Malamnya menggunakan wajjahtu, siangnya menggunakan Allahumma ba'id. Baik. Apa rahasianya? Saya ingin jelaskan dulu sebentar. Kalau siang dengan malam lebih banyak mana aktivitas yang dilakukan? Siang, ya? Baik. Orang semakin banyak beraktivitas, semakin besar peluang berbuat salah. Lisan yang terlalu banyak bicaranya, besar kemungkinan kelirunya. Kaki yang terlalu banyak bergerak, besar kemungkinan kelirunya dalam melangkah. Karena itulah dalam setiap sholat siang,
antum misalnya, mohon maaf ya, dari fajar tadi sampai zuhur, ada nggak yang tidak salah? Pasti ada saja kesalahan yang kita perbuat ya. Pulang dari masjid pun kadang kita bicarakan orang lain, minimal ustadznya gitu kan. Baik. Sampai zuhur pasti ada kesalahan yang kita buat. Karena itulah dalam setiap doa iftitah yang kita baca atau istiftah, kita memohon kepada Allah sebelum sholat mengingat kesalahan-kesalahan kita. Lalu kita rasakan semua itu, kita baca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, kalau sebelum sholat ini saya punya kesalahan yang saya bawa sampai sholat ini, mohon jauhkan saya antara kesalahan yang saya perbuat dengan saya, sejauh Engkau jauhkan timur dan barat. Subhanallah. Itulah makna hadis, sholat yang satu dengan yang lainnya menggugurkan, menghapuskan kesalahan yang diperbuat di antara keduanya. Tapi malam tidak. Malam menggunakan wajah tuh, hadisnya dari Ali bin Abi Thalib. Kalau yang Allahumma ba'id dari Abu Hurairah. Perhatikan kalimatnya. Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ali, fastaftaha, maka beliau membaca doa istiftahnya. Perhatikan kalimatnya, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, dan seterusnya. Itu ada di hadis Muslim nomor hadis 1848. Apa kaitannya dengan ini? Bapak Ibu sekalian, mari kita terjemahkan sebentar. Kadang-kadang kita baca, kita tidak memahaminya. Wajjahtu, bangun malam ini ya. Kita bangun di malam hari, lebih menyentuh ke dalam jiwa, tenang suasananya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Duhai Allah, aku hadapkan sepenuhnya, aku pasrahkan diriku kepadamu penguasa langit dan bumi. Inna salati, sungguh bila selama ini aku salat, wa nusuki, dan selama ini aku ibadah, wa mahyaya, dan engkau hidupkan aku hingga malam ini, wa mamati, atau engkau akan wafatkan aku di malam ini, lillahi rabbil alamin, aku ikhlas seluruhnya hanya untukmu semesta alam. Perhatikan, la syarika lahu wa bidzalika umirtu, aku berjanji mulai detik ini tidak akan musyrik lagi selamanya, dengan itu aku diperintahkan, wa ana minal muslimin, atau wa ana awwalul muslimin, dan aku berjanji mulai saat ini akan menjadi muslim yang lebih tunduk lagi kepadamu. Di malam hari kita resapi, dibayangkan kalau mungkin wafat saat itu, enak rasanya. Karena itu malam hari seringkali menggunakan wajjahtu. Ibu bapak waktu kecil doa istiftahnya apa? Wajjahtu atau inni wajjahtu? Wajjahtu atau inni wajjahtu? Inni wajjahtu. Nggak apa-apa, ada hadisnya itu, ada. Oke? Kalau yang wajjahtu nggak pakai inni, itu ada di hadis Muslim dari Ali bin Abi Thalib yang meriwayatkan. Nomor hadisnya 1848. Kalau pakai inni, ada juga hadisnya. Itu riwayat Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, nomor hadis 3221. Tapi yang meriwayatkan bukan Ali bin Abi Thalib, yang meriwayatkan Jabir bin Abdullah, sahabat Jabir bin Abdullah. Silahkan buka di setiap kitab hadis ya. Sekarang kita perhatikan, yuk saya bacakan hadisnya ya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Hadis diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai dia, memberikan ridha kepadanya. Qal, beliau menyampaikan, perhatikan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yadhbah, saat akan menyembelih hewan kurban, aqbalal qiblah, menghadapkan hewan kurbannya ke arah kiblat, thumma qala, kemudian beliau mengucapkan, Allahumma, ya Allah, hadza min Muhammad, ini kurban dari Muhammad, wa ali Muhammad, dan dari keluarga Muhammad, wa ummat Muhammad, dan dari umat Muhammad, bismillahi Allahu akbar, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, dan seterusnya. Dalam versi yang kedua, thumma qala, kemudian beliau mengucapkan langsung, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, dan seterusnya. Jadi hadis tentang inni wajjahtu itu bukan doa istiftah. Iftitah itu doa saat menyembelih hewan kurban ya. Jadi subhanallah, tidak ada di dunia ini yang berkurban lebih banyak di luar bulan Dzulhijjah kecuali antum ini ya, sejak kecil. Baik, kita teruskan dulu. Jadi itu alasan yang pertama kenapa bangun di malam hari, hati lebih khusyuk. Kalau sudah khusyuk, dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, berdoa pun meminta cepat dijawab ya. Jadi kalau antum bangun malam, ini kaitannya. Kata Allah, lebih khusyuk bangunnya. Kalau sudah khusyuk, hati lebih dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, minta apapun pasti diberi, sepanjang baik permintaannya. Kedua, kita teruskan. Keutamaan bangun di malam hari, ibadah tahajud, kata Al-Quran, itu memiliki 4 keutamaan. Tambahan yang tadi. Memiliki 4 keutamaan lain.
yang tidak akan pernah diberikan kepada orang yang tidak tahajud, bahkan sekhusyuk apapun sholat yang lainnya. Misal antum sholat fardunya khusyuk luar biasa, tapi nggak tahajud, nggak akan dapat yang 4 ini. Apa itu? Dibuka di surat Al-Isra, surah ke-17 ayat 79 sampai dengan 81. Mari kita lihat surahnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Pengantarnya ini, perhatikan Bu ya, Pak. Ayat 79 ini dipisahkan ketentuannya dengan ayat 78. Di ayat 78 tentang salat wajib, kemudian 79 tentang salat tahajud. Tapi uniknya Allah hanya menerangkan 4 keutamaan untuk salat tahajud, 78-nya nggak disebut. Ya. Kita lihat ya, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Itu salat yang wajib 5 waktu. Ya. Tidak dijelaskan keutamaannya, nanti dirinci di hadis. Tapi ketika menerangkan tahajud ayat 79-nya, wa minal laili fatahajjad bihi, dan di antara sementara malam tunaikan olehmu tahajud nafilah. Itu hanya sunnah saja, muakkadah hukumnya, sunnah yang sangat ditekankan. Tapi ibadah nafilah ini, subhanallah, tidak didiamkan oleh Allah, langsung dilengkapi ayatnya. 1, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Siapapun yang menunaikan tahajud dengan baik, maka Allah akan mengangkat derajatnya, mengangkat karirnya, ditempatkan di tempat yang terbaik dan mulia. Hati-hati ya, Pak. Saya seringkali rewel ya, cerewet kepada para ayah. Antum itu punya tugas untuk mencari nafkah. Allah sudah berjanji di ayat ini, kalau antum tidak tinggalkan tahajud, tunaikan dengan baik, itu karir pekerjaan kita akan dimudahkan. Itu sudah janji Allah. Sudah janji Allah. Antum jangan lihat para sahabat Nabi itu bukan semuanya jadi ustadz, tidak. Banyak di antara mereka yang pebisnis. Abu Bakar misalnya seorang diplomat yang sangat ulung di samping seorang pebisnis. Utsman bin Affan seorang pedagang yang luar biasa. Abdurrahman bin Auf seorang sahabat yang luar biasa manajemen bisnisnya, paling kaya saat itu di Makkah dan di Madinah. Ali bin Abi Thalib seorang pengajar yang sangat jenius. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, termasuk Abu Dzar Al-Ghifari, seorang yang sukses dalam dunianya, itu bisnisnya tidak pernah rugi, selalu untung. Tidak pernah rugi, selalu untung. Bahkan Abdurrahman bin Auf cuma punya modal pakaian saja, 3 bulan di Madinah jadi orang nomor 3 paling kaya di Madinah. Nomor 3 paling kaya. Hartanya seperempatnya 80.000 dinar. Modalnya cuma pakaian, 80.000 dinar. Sekarang 1 dinar 2,5 juta. Setengah T kurang lebih dalam 3 bulan. Untanya 10.000 ekor dalam 3 bulan. Subhanallah. 10.000 ekor. Sekarang 1 ekor itu 15 juta paling murah. Ya. Dombanya tak terukur. Setelah 1 tahun, 1 tahun itu jadi orang paling kaya di Madinah yang kapaknya saja terbuat dari emas. Antum 3 bulan sudah dapat apa? Oke, mari kita lihat apa yang terjadi. Mereka sahabat yang sangat sibuk, luar biasa pekerjaannya, dan pergi kemana-mana. Pak, dinasnya itu kemana-mana. Utsman itu kadang dinas ke tempat ini, kadang dinas ke tempat itu dan sebagainya. Tapi jangankan wajibnya, sunnahnya dikerjakan. Siamnya jalan, tahajudnya jalan dan sebagainya. Sahabat yang sangat sibuknya luar biasa. Bahkan diantara mereka disebut oleh Rasulullah akan masuk surga tanpa hisab, masih mau tahajud, masih mau menunaikan siam sunnah. Antum, saya, kita semua yang masih belum jelas nasibnya di akhirat, surganya belum jelas, tuh kan? Kemudian ibadahnya juga belum maksimal, dunianya belum tentu tercapai, maka lebih layak kita untuk semakin bersemangat dalam menunaikannya. Jadi pesan saya, kalau antum masih aktif bekerja dimanapun, jangan tinggalkan tahajud. Allah sudah berjanji. Dan kalimatnya asa, bukan la'alla. Dibeda antara asa dengan la'alla. Kalau la'alla itu harus usaha keras dulu, sungguh-sungguh baru dikasih. Asa tidak. Asa selama kita ikhlas menunaikannya, sekalipun kuantitasnya mungkin sedikit, itu Allah langsung berikan. Allah langsung berikan. Karena itu penaklukan kota Mekkah itu tidak menggunakan la'alla, pakai asa. Pakai asa kalimatnya di Quran. Saya teruskan, itu satu. Yang kedua, kita lanjutkan dulu. Allah berjanji akan memudahkan setiap awal aktivitasnya. Bahkan hebatnya tahajud, langsung kita yang diminta oleh Allah. Asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau engkau bangun tahajud, karirmu, pekerjaanmu akan dimudahkan oleh Allah, ditempatkan di tempat yang terbaik. Kemudian diperintahkan kita waqul, katakan saat tahajud itu, mintakan kepada Allah, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi. Duhai Allah, mudahkan setiap aktivitas yang akan saya awali. Di antum kalau punya persoalan, misalnya akan memulai pekerjaan,
Ibu akan memulai aktivitas, anak akan memulai sekolah, mulai kuliah, bangun malam. Ini perintah Allah, katakan di malam harinya, ya Allah mudahkan setiap saya akan mengawali aktivitas. Janji Allah yang kedua, Allah akan mudahkan setiap aktivitas yang dia lakukan. Yang ketiga, Allah akan lepaskan, bebaskan dia dari segala kesulitan yang sedang dialami. Wa akhrijni mukhrajan sidqin. Kalau di kantor itu enak saja atau kadang ada kesulitannya, Pak? Ibu juga begitu ya. Pekerjaan kan tidak selamanya mulus. Maka kata Allah, hebatnya karir diangkat, pekerjaan dimudahkan, ada kesulitan dilepaskan, dan yang terakhir, waj'alni min ladunka sultanan nasyara. Kalau ada yang mengganggu dalam pekerjaannya, Allah yang langsung menolongnya, bukan yang lain. Allah yang langsung menolongnya. Ini 4 hal. Karena itu, dari keutamaan-keutamaan ini, Nabi diperintahkan sebelum turunnya perintah sholat 5 waktu, Rasulullah sudah menunaikan sholat ini, sholat malam, sudah didawamkan. Turun surah Al-Muzammil, surah ini mewajibkan Rasulullah menunaikan sholat tahajud. Jadi asalnya tahajud itu wajib bagi Nabi. Nanti setelah turun ayat yang ke-20 di surah Al-Muzammil, ayat yang terakhir, pindah menjadi sunnah. Sekarang lihat ya, saya akan tunjukkan rumah Rasulullah SAW. Bagaimana beliau menunaikan tahajudnya, di mana tempatnya, bagaimana denah rumahnya. Nanti kita akan lihat sehingga kita bisa menerapkannya. Ini nanti kita akan ambil kesimpulan bagaimana cara tahajud yang baik, atau di kamar kah, ya? Atau di samping istri kah, atau di ruangan tertentu kah, dan sebagainya. Yuk kita lihat pelan-pelan ya. Perhatikan sini. Saya akan berdiri ya untuk menunjuk. Mari kita perhatikan denah rumah Rasulullah yang ini saat tinggal bersama Sayyidah Khadijah. Belum pindah ke Madinah ya. Di beliau masih berada di kota Makkah. Saya ingin tunjukkan, nanti saya gambar untuk memperjelas sedikit. Mohon maaf, saya ada beberapa gambar yang aktual, langsung kemarin difoto saat kita berada di Makkah. Nanti lain kesempatan saya tunjukkan ya. Denahnya ini kurang lebih, itu rumahnya yang paling atas, ukuran panjang dan lebarnya kan? Dia ada 3 meter ke samping kan, 4,5 meter tuh, lebar ke sana, dan luas ke sebelah sananya 3 meter untuk ke pintu depan. Nanti kita akan lihat yang 3 meter ini itu digambarkan pintu ruangan khusus Rasulullah dengan keluarganya. Nanti di situ kita akan lihat detail bawahnya, ada kamarnya Rasulullah, ada tempat dilahirkannya Fatimah, ada dibagi lagi musallanya Nabi ya. Dipecah pintu kedua itu khusus sekat untuk menerima tamu. Ya. Lihat ke bawah sekarang. Yang ini. Lihat dulu yang paling bawah, jangan lihat yang atas, yang ini, yang bawah. Itu kan ada 4,5 ya, di atas terlihat sebelah sini. Kemudian 3. Nah, itu menyekat yang ini. Oke, disekat di sini. Yuk kita lihat. Ada apa di sini? Dibagi ke dalam beberapa ruangan. Yang paling pojok yang sana itu ghurfatun Nabi, kamarnya Rasulullah. Kamarnya Rasulullah. Nanti kita tunjukkan bentuknya seperti apa. Ada desain seperti kasurnya ya, dari bebatuan dan sebagainya. Di pantas kalau Nabi itu kadang-kadang terlihat bekas di punggungnya, bisa kita kelihatan. Ini yang bawah tempat lahirnya Fatimah. Jadi Fatimah lahirnya di sini. Nanti kalau kita lihat aslinya ada seperti tempat dari batu kecil, di situ beliau dilahirkan nanti ya. Setelah lahir disimpan di situ. Jadi kan? Kemudian di sana, ruang sebelah sana itu musalla Nabi. Tempat sholatnya Nabi. Di Rasulullah perhatikan, mendesain rumahnya itu saat membuat desain rumah sudah mengkhususkan beberapa tempat. Satu, ada yang khusus beliau dengan istrinya saja, dengan Khadijah. Tidak ada orang yang bisa masuk ya. Tidak ada orang yang bisa lihat. Bahkan subhanallah, perhatikan ya, seorang yang akan membantu kelahirannya saja, kelahiran Fatimah dari Khadijah, itu dipisahkan tempatnya oleh Nabi. Tidak lagi di kamar beliau dengan Khadijah, tapi di tempat lain yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Ini memberikan pesan kepada kita, ada satu tempat di rumah yang tidak boleh dimasuki oleh orang asing. Ingat ya, rahasia rumah tangga antara suami dengan istri ada di satu tempat yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Kecuali barangkali orang-orang yang kita toleransi, ayah, ibu, orang terdekat. Hati-hati, antum misalnya mengizinkan orang masuk yang tidak tahu, bukan kerabat yang sangat dekat dengan kita, masuk ke situ. Kebetulan kamar mandinya ada di kamar mandi ruangan utama kita, misalnya di kamar kita. Ya nggak apa-apa, ini saja lihat. Tujuannya ke kamar mandi, tapi matanya ngelihat ke kasur. Begitu keluar, ternyata spray ibu itu begini ya warnanya, desainnya begini, subhanallah. Masuknya kamar mandi, keluarnya spray, macam-macam. Nanti saya ingatkan ibu-ibu ya, nggak tahu kalau di sini, kalau di sebelah sana yang ramai itu ibu ya. Satu kalimat satu jawaban bisa banyak.
Dalam penelitian psikologi ada tes ditunjukkan, satu kalimat yang ditunjukkan pada laki-laki dengan para ibu perempuan itu bisa lain jawabannya. Misal kalau antum tanyakan Pak, pada ibu dan ayah yang pulang dari pasar, jawaban bisa lain. Laki-laki cenderungannya singkat, Pak dari mana? Dari pasar. Perempuan mungkin tidak. Bu dari mana? Dari pasar. Masya Allah Ustaz, jalannya becek, macet, cabenya naik dan sebagainya. Pertanyaan dari mana, jawaban ke cabai itu bisa lain, ya? Lihat ya, jadi hati-hati. Ini pesan pertama, hikmah pertama kepada kita yang diajarkan dari perjalanan gambar ini saja. Gambar itu lebih jelas memberikan asar kepada kita. Bahwa satu, desain rumah, satu, khususkan ruangan yang tidak boleh dimasuki siapapun. Kecuali dua suami istri saja, ya? Dengan anak barangkali di situ. Ya. Yang kedua, perhatikan. Fatimah lahir, Khadijah dibantu oleh bidan atau yang lainnya, kan? Kemudian dipisahkan kamarnya, tidak di sini. Tidak di sini, ya, tidak di sini. Jadi pindah ke sini. Jadi kamar khusus disiapkan, bahkan tidak mampu melihat keadaan Nabi. Selanjutnya, subhanallah, Nabi menyediakan ruang khusus untuk ibadah, musalla. Nanti saya akan bahas, ada 3 tempat yang diagungkan di Quran, 1 mihrab, 2 musalla ketika masjid. Nah, saya teruskan dulu sebentar. Kemudian dari ruang yang private ini dibuat sekat sedikit, lalu di sini dibuat 1 ruangan khusus untuk menerima tamu. Itu yang dipecah tuh di atas pintu itu, ya. Dimasuk, diterima tamu di sini. Di tamu tidak bisa punya kesempatan untuk melihat area-area keluarga, ya, kecuali kerabat-kerabat dekat, ya. Baik. Jadi subhanallah, Bapak Ibu bisa bayangkan ya, keadaan zaman jahiliyah yang semula bisa tampak segalanya, keadaan bisa terlihat aurat dan sebagainya, satu rumah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah Rasulullah, sudah memberikan desain pada kita, mengajarkan pada kita kalau buat ukuran rumah, desain rumah, maka buat satu ruangan yang memisahkan antara orang asing dengan orang rumah. Jadi jangan sampai antum masuk rumah kelihatan semuanya, kamar dengan segalanya, dengan keadaan